Yo, balik lagi di Ngalcio. Nah, ini kita masih sama Mas Andar. Tadi sebelumnya kita udah bahas Milan sama Inter di video sebelumnya. Nah, sekarang nih kita mau bahas Atalanta dan Juve. Atalanta dulu karena kebetulan main Atalanta dulu nih ketemu Young Boys. Young Boys gitu kan. Ya, kemarin Atalanta berhasil nahan imbang Villarreal ya 2-2. Padahal Atalanta kalau awal-awal tuh biasanya kan suka rada goyang gitu loh, tapi lawan Villarreal yang juara Eropa League itu bisa nahan imbang gitu loh 2-2. Dan Young Boys juga ngagetin bisa ngalahin MU. Bahkan di grup F ya dia doang yang menang aja. Dia doang yang mimpin. Nah, ini bakalan ketemu nih. Dia bakalan ketemu dan ini mainnya di Bergamo nih, mainnya di Atalanta di Kewis. Kira-kira Mas Sandar prediksi gimana nih Mas? Atalanta nih bakal dominasi kah atau justru seri lagi atau bahkan kejutan kalah? Bisa jadi ini susah juga ya. Atlanta in a way 3 pertandingan terakhir menang ya. Jadi mulai take off ya. Justru di awal musim agak awal ya. Dia kalah sama Fiorentina. Iya, itu awal-awal ya, kalau nggak salah. Sebelum lawan Villarreal. Iya, sebelum lawan Villarreal. Tapi habis itu kan menang sampai kemarin lawan Inter dia sempat unggul duluan malah. Iya, 2-1. Menang hampir kalau nggak dianulir kan golnya. Iya. Dan iya kesempatan menangnya si sebenarnya Young Boys kemarin kan menang juga apa ya, given lah. Ya dibantu. Gol dari langit itu. Jadi tapi si Atlanta ini ya seperti Atlanta di musim-musim sebelumnya juga goal getternya tuh banyak gitu. Siapa aja bisa ngegolin. Kita bisa lihat di pertandingan kemarin dengan sebelumnya gitu. Kemarin tuh si siapa namanya? Ruslan Malinovsky itu gila banget kan. Ngaco itu. Gol 1 tapi yang kena tiang berapa kan, yang tendangan dia gila-gila banget dengan jarak jauhnya yang kayak gitu-gitu tuh. Ampun-ampunan. Jadi yang dan defense-nya Atlanta memang agak lemah. Mungkin karena yang masih baru kan. Demiral juga mungkin belum nyetel, tapi ya kesempatan buat menang sih besar sih. Kalau ngelihat kemarin Young Boys juga menangnya lawan MU yang ya bisa dibilang MU juga belakangan setelah kedatangan Cristiano malah jadi agak berat juga menangnya gitu. Bahkan kemarin juga kalah gitu. Jadi ya bisa dibilang walaupun Young Boys kemarin menang ya sekarang bisa jadi ya Atlanta menang lah di Bergamo pula mainnya. Jadi ya ini mestinya 3 poin di tangan lah buat Atlanta. Oke, Mas Adit, ini kemarin pas tanding lawan Inter itu Palomino itu kayak cedera kan, ditarik ya. Nah, kayak yang tadi Mas Andar bilang, gue setuju juga Atalanta memang belakangnya masih lemah. Nah, ini bahkan minus lagi sama si Palomino. Nah, kayak yang kemarin cukup unik juga pas lawan Inter, pas Palomino cedera malah yang masuk Maele gitu loh. Seingat gue ya kalau nggak salah itu yang masuk malah Maele. Jadi kayak bukan back tengah gitu sebenarnya. Nah, ini lawan Young Boys, apa kira-kira kesempatan nggak sih Mas menurut Mas Adit nih buat mainin si Lovato mungkin? Lihat lawannya nggak yang sebenarnya nggak berat gitu loh Young Boys. Cuman MU-nya aja kemarin rada kepleset lah. Ya kalau gua rasa sih Gasperini belum lah ngambil dalam tanda kutip ngambil risiko gitu ya untuk mainin si Lovato gitu untuk di pertandingan Liga Champions gitu. Paling enggak kalau misalnya nggak ada si Palomino itu kan masih ada si Jim City gitu yang lebih pengalaman lah seenggaknya gitu. Walaupun kalau dari skill kalau dibandingin sama Lovato ya bisa diadu lah. Tapi kalau dari pengalaman kan si Jim City ini lebih punya jam terbang gitu, udah dari 2 musim terakhir main di UCL juga gitu. Terus emang Atalanta ini emang udah tadi yang seperti Mas Andar bilang juga udah kayak mulai nemu ritmenya lagi sih. Gue ngeliat yang golin bisa siapa aja, terus set play-nya itu jalan banget, kayak
ada tuh golnya si Zappacosta yang ke gawang Sassuolo itu keren banget. Itu set play-nya keren banget sih. Kayak dari berapa orang ya, dari si Koop Meiners ke siapa lagi tuh, ke Zapata, Malinowski, Zapata, terus Zapata assist ke si Zappacosta gitu. Itu susah banget dibaca tuh gol-gol kayak gitu. Dan pasti back-back lawan juga bingung mau marking siapa gitu ya. Dan ini pasti bakalan dipakai lagi sih set play kayak gini ngelawan Young Boys gitu ya. Dan gua rasa sih peluang Atalanta untuk menang cukup gede sih di match ini. Oke. Mas Andar, kemarin kita lihat pas Atalanta ketemu Inter, Malinowski yang kayak tadi Mas Andar bilang mainnya memang ampun-ampunan, itu ngeri. Kemungkinan besar akan main lagi. Tapi Atalanta sayangnya kan dia lagi kehilangan Muriel nih, yang kemungkinan juga belum main pas lawan Young Boys nanti. Dan sedangkan Zapata kayak masih kayak belum mulai panas gitu loh. Dan mereka alternatifnya itu hanya sih siapa tuh, Piccoli. Roberto Piccoli ya. Ya, menurut Mas Andar nih kira-kira Atalanta bisa ini nggak? Apa ya istilahnya, bisa bikin gol kayak Atalanta sebelumnya gitu loh, banyak gitu loh kalau bikin gol gitu loh, dengan keadaan di bagian depan nih yang bisa dibilang sedikit krisis gitu loh, tapi ini kan lawannya juga bukan lawan yang berat gitu loh. Iya, justru ya mungkin berkah buat jadi lini tengahnya ya, lini tengahnya jadi lebih berani shoot on goal gitu, bikin peluang, sehingga ya justru apa ya kayak lawan Inter kemarin juga kan banyak apa ya kejutan gitu, tembakan yang mengejutkan lawan justru dari lini tengah gitu. Jadi ya berkahnya justru jadi lebih unpredictable kalau menurut saya. Atlantanya tuh justru makin unpredictable, walaupun mungkin ya karena mereka juga masih baru menemukan ritmenya. Ya penting menang dulu gitu, untuk pesta gol kayaknya juga masih sulit ya, apalagi kan sebenarnya in a way Atlanta sekarang dan setahun 2 tahun lalu berbeda, karena sekarang Atlanta udah dianggap gitu, kalau setahun 2 tahun lalu Atlanta oke lah gitu, terus tiba-tiba mereka kasih kejutan. Kalau sekarang bisa dibilang ya mereka bukan tim kejutan lagi di Champions League gitu. Bahkan bisa dibilang ya mungkin akan musim depan mereka akan terus jadi contender perwakilan Italia di Champions League gitu, perwakilan rutin gitu sih. Jadi ya justru mengejutkan lini tengahnya itu ya. Ketika lihat berapa pertandingan terakhir ini kan emang pencetak golnya juga gonta-ganti kan, nggak ada satu dua partikular pemain yang diandelin buat cetak gol. Oke, Mas Adit, pasti Mas Adit juga ngeh nih, Joachim Maehle performanya di Atalanta tidak segerget pas dia di Denmark kemarin Euro. Dan dia jatuhnya menggantikan Hateboer yang cedera panjang. Hateboer Gosens itu udah kayak bisa dibilang Ribéry Robben tuh. Maksudnya duet yang paling asik di kanan kiri gitu loh. Nah, sedangkan ini kayak kurang menonjol, dan Gosens juga ya mungkin setuju juga nih, Atalanta baru mulai panas lagi. Tapi dari kemarin memang Gosens tuh tidak sesangar pas kemarin udah di pertengahan musim gitu loh Mas. Nah nih kira-kira Atalanta ini bakal apa ya? Apa sih namanya, pusat serangannya tuh bakalan ada di mana nih Mas nih kira-kira, dengan ketidakstabilannya menurut gue di bagian sayap terutama. Ya. Dan tengahnya juga Deron Fruller nih masih belum ini nih kan, Fruller kalau nggak salah baru sembuh cedera ya. Ya itu yang salah satu yang bikin start Atalanta rada lambat itu kan ya Martin Deron scoring kan di 4 pertandingan awal Serie A. Terus Hateboer cedera. Terus penyerang-penyerangnya tadi dibilang Luis Muriel itu cedera, dan Zapata juga masih belum balik lagi ke top formnya, begitu juga Ilicic. Itu ya masih belum pada top form lah intinya. Sementara khusus si Joachim Maehle itu yang tadi dibilang kenapa kalau di timnas Denmark itu kayaknya lebih bersinar, itu menurut gue mungkin karena skema kali ya. Mungkin bisa juga gue salah sih, tapi kalau di Denmark itu kan main 4 back. Si Maehle itu kan ya 4 back dengan dia bermain sebagai wing back gitu dalam formasi 3 back, itu kan rada beda perannya gitu ya.
Jadi kayaknya si Mele itu emang lebih cocok, mungkin bisa dibilang lebih cocok main di 4 back ala Denmark gitu ya. Kalau di Atalanta ini ya masih gimana ya? Dia di Atalanta juga posisinya masih kayak jadi pelapis. Kadang-kadang dia jadi pelapisnya Hateboer, kadang-kadang dia ditaruh kiri juga di tempatnya si Gosens. Jadi belum nemu konsistensinya aja sih kalau si Mele kalau gue bilang ya. Tapi kalau dari sisi serangan ya Atalanta menurut gue ini sih ganti-ganti. Maksudnya dari menit pertama sampai menit akhir tuh nggak selalu di situ-situ aja gitu. Nggak kayak cuma ngandelin sayap gitu atau dari tengah. Kadang-kadang kalau di menit ke-70-an ke atas nih si Gasperini kan masukin si Ilicic kan, atau si Miranchuk di antara dua pemain itu. Nah, ketika pemain-pemain ini masuk, nah ini serangan jadi kayak berpindah ke mereka nih, ke Ilicic atau si Miranchuk atau Pasalic kadang-kadang yang dipasang dari babak kedua. Itu yang bikin tim ini unpredictable sih kalau gue bilang. Jadi emang Atalanta itu kayak nggak punya pola khusus yang kayak hafalan gitu. Tapi apa justru kebalikannya, mereka punya banyak banget hafalan gitu. Ya. Jadi kalau misalnya tim lain itu punya set play-nya paling 5-7 gitu, Atalanta tuh punya belasan mungkin yang bisa mereka pakai gitu. Nah, ini yang bikin mereka tuh ini banget susah diantisipasi sebenarnya, apalagi kalau dalam top performance-nya gitu. Ya, oke. Ya, jadi setuju lah ya Atalanta menang lah. Oke, langsung nih kita ke Juve, Mas Andar. Wah, BTW congratulations nih Mas, menang lawan Sampdoria nih tadi. Baru tadi selesai. Baru tadi selesai. Cukup tegang ya Mas, belakangnya rada bikin deg-degan. Iya, belakangnya ini ya. Juara Euro ya. Makanya. Dan memang belum bisa menang nyaman gak sih Mas di Serie A ya? Maksudnya lawan Spezia sama Sampdoria masih kejebolan 2 gol gitu loh. Total 4 gol dari 2 pertandingan kejebolan. Jadi memang kayaknya masih belum nyetel. Awal musim begitu sih. Oh iya, sama Udinese juga ya? Iya, cuma Udinese awal musim gampang kejebolan tapi nggak bisa ngegolin, belakangan udah mulai bisa ngegolin sih gitu. Iya, udah mulai ketemu. Locatelli juga udah mulai enak mainnya ya, Mas. Locatelli udah mulai enak. Oke. Terus lawan Malmo kemarin di matchday pertama menang 3-0. Ini menang nyaman sih kalau gue bilang ya. Sandro, Dybala dan Morata. Golnya ini di babak pertama semua ya? Ya, iya begitu ada sekarang. Ini yang gue mau tanya sih Mas. Babak pertama ngegas, babak kedua kendor. Ya kita bisa bilang kendor 0-0 lah gitu Mas. Itu kalau menurut Mas Andar itu memang Allegri gayanya begitu atau kayak Juve kayak emang mengendor aja gitu loh, dari segi pemainnya mungkin kayak udah merasa udah 3-0 is enough gitu loh kalau ngeliat dari matchday 1 kemarin. Iya, bisa dibilang apa ya, memang penyakitnya di musim lalu dan musim sebelumnya kan emang kegerintaan itu ya, apa kayak daya juangnya itu tuh nggak ada gitu. Memang agak cukup mudah menerima bahwa udah unggul gitu, untuk kemudian mempertahankan tuh perjuangannya agak dipertanyakan gitu. Dan kedua juga memang permasalahan Juventus itu kan lini tengah. Dari zamannya Pirlo juga begitu, lini tengahnya tuh bolak-balik ganti, jadi ketidakkompakan ini bahkan kemarin itu Gazzetta dello Sport sampai bikin satu artikel bahwa dia bikin di 4 pertandingan awal ini Allegri tuh selalu komposisi pemain tengah beda-beda. Terus dia bilang apa ya, kata-katanya tuh saya kutukan Pirlo atau apa gitu. Sindrom Pirlo sindrom gitu. Pirlo sindrom bahwa meneruskan dari musim sebelumnya, lini tengah ini tuh nggak pernah ketemu satu lini tengah yang bagus. Formulanya lah ya. Formulanya tuh nggak ada, bukan cuma formula, bahkan pemainnya tuh bolak-balik ganti gitu. Dan ya memang setelah lawan Malmo kemudian Juventus bisa dibilang ya prestasi lah, unbeatable gitu. Seri lawan Milan kemudian menang, itu selalu ada Locatelli di tengah. Ya. Oke. Ya mungkin di situ kuncinya gitu. Tapi ya balik lagi, lini tengahnya membaik, lini pertahanannya yang memang belum sembuh gitu. Nggak ngerti juga. Jadi di satu wawancara
Marchisio bilang dia nyebutin dengan ini ya, dengan gamblang ini 2 pemain senior yang udah dapat semua piala, ini kayaknya udah nggak punya ini lagi gitu, nggak punya, udah habis lah, habis rasa laparnya gitu, dan itu tuh jelas-jelas apa ya, nggak nyebut nama tapi ya itu ketahuan lah siapa gitu kan. Cuma ada Bonucci sama Chiellini gitu, juara Euro yang udah senior di Juventus. Ya jadi kayaknya memang masalahnya di situ gitu. Oke. Masih Mas Andar ya. Ini Mas, apa namanya, ini bakalan ketemunya lawan lawan Chelsea. Juara bertahan. Yang juara bertahan, dan tapi ada sedikit keuntungan kalau gue lihat. Chelsea kalah kemarin sama City. Dan sedangkan Juve baru menang nih tadi sama Sampdoria. Jadi ada sedikit mental lah gitu, dan apalagi ini kan mainnya di Juve ya Mas, di Turin mainnya. Di Turin. Nah ini dengan injury juga yang Dybala nih kemungkinan malah Mas. Jadi gimana nih Mas? Jadi udah confirm ya? Allegri bilang Dybala, Morata nggak main lawan Chelsea sama Torino. Loh, Morata kenapa? Morata juga cedera ya? Oh cedera ya? Iya. Tadi makanya diganti Moiskin tuh dia cedera. Jadi gitu, gimana nih Mas Andar? Makanya aduh gitu kan. Menang sih lawan Sampdoria, tapi kok apa ya? Dibayarnya pakai 2 pemain ini ya gitu. Iya, berat banget sih. Lawannya ini berat. Itu biasa berat karena Morata ataupun Dybala, dan Morata dan Dybala tuh selalu main di 4 pertandingan terakhir yang Juventus tuh nggak kalah. Bukan cuma main, bahkan mereka tuh at least salah satu tuh pasti ngegolin. Kayak tadi Dybala ngegolin. Kemudian kemarin lawan Spezia Morata yang golin ya. Dybala nggak golin tapi inilah main bagus gitu. Kemudian lawan Milan Morata kan. Kemudian lawan Malmo juga Dybala. Jadi ya tanpa 2 striker ini sih lumayan challenging pasti. Bukan main lagi, gila-gilaan pasti. Yeah. Jadi di depan itu yang cedera Morata, Dybala sama Caio Jorge. Kayak Jorge itu cadangannya aja kayak cedera. Sulit ini. Satu-satunya andalan ya memang Moiskin. Tapi ya persoalannya apakah jadi gini. Sebelum lawan Malmo itu Juventus kalah itu Allegri lebih sering pakai 4-3-3. Kemudian lawan Malmo sampai sekarang Allegri kemudian berubah menjadi 4-4-2. Nah, lebih balance. Tapi ketika cuma punya striker Moiskin, apakah akan balik ke 4-3-3 lagi gitu ya? Nah, iya. Itu Mas, yang gue pertanyain juga nih Mas, sorry potong dikit. Kan Moiskin itu kita tahu itu dia bukan tipikal striker murni atau striker poacher seperti Morata gitu loh. Betul. Apa ada kemungkinan nih Allegri bakal gambling mainin false nine gitu loh? Mungkin Kulusevski kah? Atau gimana? Ini karena kagetin juga sih nggak ada Dybala Morata gitu loh, mendadak. Sebenarnya bisa jadi di depan lebih mungkin. Kemudian kalau kita lihat di musim lalu sebenarnya di final Copa Kulusevski itu sempat main di depan 4-4-2 juga kan sama yang cetak gol akhirnya gitu. Kulusevski cetak gol setelah itu. Musim ini bisa dibilang Kulusevski itu nggak jelas lah. Nggak jelas bisa jadi karena belum nyetel juga sama Allegri. Dia juga bingung karena Allegri juga kemarin waktu ditanya sebenarnya kalau menurut lo nih Kulusevski ini kayak gimana gitu. Terus dia bilang kalau gue perlu nyebut satu nama mirip siapa nih Kulusevski, dia cuma bilang ya mirip Dybala gitu. Which is Dybala di Juventus juga beberapa musim ini kan posisinya juga jelas-jelas enggak gitu kan. Iya. Benar-benar bisa dibilang ya akhirnya baru menemukan ketajaman dan posisinya kembali setelah Cristiano nggak ada. Jadi emang ya kita lihat aja gitu. Mesti ya ini berat sih tanpa 2 pemain yang sangat menentukan di partai-partai sebelumnya ini, yang di 4 pertandingan ini gila-gilaan sih ujian lawan Chelsea. Mas Adit. Ya, Mas Adit juga
mungkin tau lah, ini tipikal gaya pelatih pelatih Jerman kok Prancis. Tahu dengan apalagi dia kan juga salah satu penganut sistem gegenpressing nih Mas. Iya. dengan pendekatan yang sedikit berbeda, dan Chelsea sampai walaupun kemarin kalah lawan Manchester City, dia masih tetap mengerikan lah, maksudnya serem lah, tetap gaya mainnya tuh atraktif, menghibur gitu loh. Dan gue sih cukup nonton juga IPL, terutama Chelsea juga gue tonton. Peran Marcos Alonso ini yang dia lulus, bisa dibilang jebolannya dalam tanda kutip ya, jebolannya dari Serie A juga, main di IPL yang liganya sangat beda, cepat segala macam, dan dia main bagus banget di bawah Tuchel kalau menurut gue pribadi. Nah ini kira-kira dengan berarti dia akan berhadapan sama kanan Cuadrado ya Mas Andar, kira-kira kan kemungkinan? Kemungkinan Danilo sih. Cuadrado. Oh Danilo. Nah itu dia. Ini bakalan bentrok yang menurut gue justru menarik nih di kiri Chelsea dan di kanan Juve. Kira-kira Mas Adit ngelihatnya gimana nih Mas? Peluang Juve bisa nggak sih dia setidaknya matiin Alonso nih, yang pergerakannya menurut gue ngeri banget sih. Jujur aja itu ngeri tuh orang. Iya. Ya Marcos Alonso sendiri emang perjalanan karirnya unik juga sih ya, dianggap di Fiorentina juga tadinya kurang diperhitungkan, tapi ternyata bisa main bagus sampai akhirnya dibeli Chelsea. Terus di Chelsea juga dia di rezim beberapa pelatih juga ya kayak sempat kalau waktu zamannya Conte kan dipercaya banget kan. Terus tapi habis itu sempat nggak dipasang juga. Tapi ya ternyata sekarang juga di bawahnya Thomas Tuchel dia kayak bangkit lagi juga gitu kan ya. Ini ya sebetulnya pada dasarnya dia pemain yang berbakat gitu sebetulnya ya, tinggal gimana pelatih maksimalin talentanya aja sih. Nah, soal duel dengan Danilo, kalau Danilo itu kan tipikal yang lebih ininya sih ya, lebih defensifnya gitu daripada kalau Cuadrado yang dipasang di bek kanan. Jadi menurut gue ya Danilo ini bakalan disuruh untuk ngawasin pergerakannya si Alonso ini juga. Jadi nggak akan banyak naik gitu. Dan untuk di sisi kanannya Juve ini bakal kemungkinan kalau nggak Chiesa ya Kulusevski yang ditaruh di situ. Dan karena absennya dua pemain kunci di serangan, gue sih ngeliatnya Juve akan ngandelin pemain-pemainnya yang ini sih, yang pekerja keras dan punya speed, punya skill kayak Chiesa, masih ada Moise Kean atau masih ada Bernardeschi juga gitu, bisa dipasang gitu. Artinya ya siapa tahu dengan karakter-karakter gigih pemain-pemain ini gitu kan, terutama kayak Chiesa, Bernardeschi itu kan kalau dari semangat juang sama mentalnya udah teruji lah gitu. Kemarin di Euro kan mereka juga bagus gitu ya. Ya bukan nggak mungkin ya orang bisa jadi nganggap dengan absennya si Dybala sama Morata ini Juve jadi underdog gitu kayak apalagi berhadapan sama Chelsea gitu. Tapi ya, bisa aja dengan yang tadi dengan kegigihan pemain-pemain depan seperti Chiesa, si Moise Kean sama Bernardeschi mungkin, sama lini tengahnya ya, asal lini tengahnya juga Locatelli main stabil ya. Artinya kan Locatelli juga, gue sih ngeliat tadi passingnya Locatelli yang ke Chiesa itu keren sih, yang dia chip bolanya itu tuh yang akhirnya ujung-ujungnya jadi gol dia kan. Itu keren. Maksudnya ya hal-hal kayak gitu yang bisa jadi pembeda kecil kadang-kadang kan di kompetisi kayak Liga Champions. Justru bukan cuman karena tim kita itu menguasai pertandingan, tapi bisa juga tim yang paling sedikit melakukan kesalahan. Itu sih jadinya. Jadi intinya emang Juve tuh untuk bisa ngeredam Chelsea atau bisa mencuri kemenangan ya sebisa mungkin jangan melakukan kesalahan ya, terutama di belakang sih. Gitu. Dan gimana juga nyetop seorang Lukaku gitu, itu juga jadi PR tuh pas itu. Ya, oke Mas Andar, Lukaku tadi udah disebut dan gue juga lagi pengen tekenin
Di tengahnya Chelsea ini ada Jorginho, ada Saul, ada N'Golo Kante, ada Kovacic. Mason Mount kemungkinan nggak main, dia cedera, tapi Kai Havertz mungkin ada. Dan di depan masih ada Timo Werner, ada Hakim Ziyech dan Lukaku. Kalau si Pulisic kemungkinan juga nggak main. Akan ketemu Juve yang Locatelli, Rabiot, Bentancur, Ramsey, Bernardeschi. Ini kira-kira di tengah ini menurut gue sih bakal jadi bentrokan yang sangat menarik. Tapi tergantung gimana Allegri menghadapinya lah intinya. Karena kita juga tahu Allegri bukan tipikal pelatih yang nyerang sebenarnya. Maksudnya dia lebih kayak pragmatis lah ya, kita bisa bilang gitu kan. Nah ini kira-kira gimana nih Mas kalau pertarungan di lini tengah nih? Kan biasanya kalau sepak bola umumnya yang menang duel di tengah itu kemungkinan besar bisa mencetak gol lah, atau bisa dibilang menang gitu. Iya. Kelihatan kemarin waktu Chelsea lawan City, it's obviously habis-habisan gitu nih tengahnya. Chelsea dikuasain sama City, bahkan sebenarnya tapi in a way pertahanan Chelsea juga gila-gilaan kan, sampai kemarin akhirnya golnya City itu kan juga karena defect kaki kan sebenarnya. Yeah. Bukan murni gol juga, bukan open play lah ya istilahnya. Gabriel Jesus kan. Jadi ya bisa jadi Allegri itu justru akan main katakanlah 3-5-2 atau 3-4-1-2 gitu dengan numpuk pemain di tengah gitu, kemudian di belakang misalnya amat sangat mungkin kan akan turun misalnya dari Bonucci, Chiellini. Trio murni ya, trio back tengah murni ya. Trio back tengah murni, ya Chiellini sudah sangat terlatih untuk mengantongi Lukaku lah, terbukti di beberapa pertandingan dan Lukaku sendiri kan memang di Chelsea juga di big match kayak kemarin juga nggak kelihatan gitu kan lawan City. Sehingga bisa menumpuk pemain di tengah gitu. Di tengah bisa jadi memang akan ditaruh pemain yang tukang berantem lah bisa dibilang gitu. Ditaruh Danilo bisa jadi taruh di tengah, kemudian Locatelli, kemudian Bentancur di situ, kemudian di kanan ada Chiesa, di kiri bisa Bernardeschi gitu, kemudian di depan tinggal Kulusevski sama Kane. Jadi ya penumpukan di tengah dan di belakang ini jadi kayak 8-2 gitu ya, bisa jadi ya inilah satu-satunya cara mungkin untuk meredam lini tengahnya Chelsea dan mencuri kemenangan. Ya bagaimanapun kemenangan pertama atau kemenangan di UCL apalagi di home games itu pasti memberikan motivasi berlebih, apalagi kan Juventus juga bisa dibilang sudah menemukan ritmenya untuk 3 poin nih bisa lah gitu. Walaupun dengan susah payah nih bisa didapatin. Bahkan tadi pun bisa dibilang dan lawan Spezia juga gitu, mempertahankan 3-2-nya tuh gila-gilaan gitu. Di 10 menit 12 menit terakhir tuh bener-bener gila-gilaan gitu. Ya seperti Mas Adi bilang, memang siapa yang berbuat kesalahan bisa jadi ya dia akhirnya yang kalah di pertandingan kayak gini. Jadi bisa jadi pemain-pemain kayak Cuadrado gitu bisa jadi ya dijauhin dari lini belakang. Kayak tadi kan lawan Sampdoria itu kan bobolan kedua tuh kena keisengan Cuadrado ngegocek-gocek di belakang terus kehilangan bola kan. Ya bisa jadi ya ini kesempatannya Allegri mungkin memainkan trio back murni itu. Oke. Menarik sih kalau memang benar bisa mainin trio back murni ya. Biasanya kan kalau di trio backnya Juve musim lalu ada di Pirlo atau pas lagi di Sarri nggak pernah ya, maksudnya di Pirlo lah. Itu biasanya kan hanya dua back murni, satunya itu biasanya kan Danilo ya biasanya Mas, maksudnya dia jadi melebar ke kanan. Ini cukup menarik sih, gue menunggu banget nih karena ya Chelsea kita tahu juara bertahan dan sebenarnya kalau kita ngomongin secara mental ya pemain mental Juve juga sudah terlatih, apalagi ada Locatelli, Chiellini, ada Bonucci, ada Chiesa yang memang sudah main di partai besar dan jadi juara Euro gitu loh. Dan sedangkan di Chelsea ya ada juara Piala Dunia juga, N'Golo Kante, dan pemainnya memang juara Liga Champion ya. Maksudnya pertandingan yang menurut gua cukup seimbang dalam arti
keduanya masih bisa menang gitu loh. Tapi berhadapan di depan pendukung Juve mungkin bahkan jadi beda juga ya buat pemain Chelsea, apalagi masih banyak dari mereka yang juga masih pemain muda juga gitu loh. Dan Italia kan sepertinya sedikit ini ya keras juga gitu loh. Nah, kira-kira menurut Mas Sandar apakah faktor pemain ke-12 inilah supporter itu apa bisa benar-benar membantu Juve untuk bisa menang lawan Chelsea lah, kita ngomong fair aja tuh, menang gitu loh, nggak ngincer hasil seri. Saya sih masih optimis gitu dengan home advantage tuh lebih berasa di musim ini dibanding musim lalu, karena musim lalu ya nggak ada penonton. Betul. Home advantage musim ini sangat ngaruh dan peluang Juventus 3 poin dengan bantuan pemain ke-12 ini sih buat saya besar sih pengaruhnya. Dan bisa jadi malah pertandingannya bisa dibilang bisa jadi nanti akan boring juga gitu, cuma akan ada pertempuran di lini tengah. Tapi nggak nyampe ke depan. Gitu. Saling menunggu lawan berbuat kesalahan untuk kemudian mencetak gol bisa juga gitu. Karena Allegri dan Allegri dengan pragmatismenya, kemudian Tuchel juga gegen pressing tapi nggak yang kayak Klopp gitu, yang nggak gitu. Ya bisa jadi malah jadi pertandingan yang boring, bisa jadi. Gitu. Kalau menurut Mas Adit, kira-kira jalannya pertandingan nanti gimana Mas? Setuju sama Mas Sandar? Atau mungkin justru bakal Toto Allegri ngasih kejutan gitu loh, main ofensif? Ya, gue lebih condong setuju ke Mas Andar sih. Biasanya ya Allegri bukan yang nggak bisa main nyerang ya. Dia dalam beberapa pertandingan gitu ya. Gue paling ingat sih ya waktu Juve comeback lawan Atletico itu ya, waktu itu ya. Oh iya. Kalau dibilang bisa nggak bisa sih, dia pasti bisa main nyerang. Cuma kan untuk bisa mainin sepak bola kayak gitu itu ya apa ya? Mungkin lebih butuh kayak ke adrenalin kayak yang itu kan posisi waktu itu kan Juve harus nyetak banyak gol gitu. Jadi emang dari awal tuh udah pemain itu di pikirannya tuh udah tertanam. Pokoknya harus bikin gol sebanyak-banyaknya, dan untuk bikin gol sebanyak-banyaknya itu harus nyerang, harus agresif gitu, harus intens ngepresnya gitu. Nah ini kan ini baru match day kedua bisa dibilang, dan di match day pertamanya Juve menang. Ya gue nggak yakin sih Allegri tuh akan nuntut pemain-pemainnya tuh untuk yang mentalitasnya kayak gitu. Jadi gue bilang sih ya bisa juga pertandingan ini berlangsung kayak membosankan juga, kayak lawan kayak masing-masing nunggu kesalahan lawan lah gitu. Siapa yang bikin kesalahan duluan gitu. Siapa main catur nih ya. Iya, jadi kayak ya bener-bener ini sih. Dan yang kita juga udah bahas tadi, ini juga pertarungan antara tim yang diisi pemain-pemain juara gitu. Pemain-pemain juara. Jadi kan ya pada intinya pemain-pemain juara itu dia tahu lah apa yang harus dilakuin gitu, dan kadang-kadang nggak cuma sekedar soal yang terlalu taktikal banget atau terlalu teknis banget. Ini lebih ya kalau mental itu kan bagaimana mereka bagaimana menyikapi tekanan, bagaimana menyikapi provokasi, atau bagaimana bagaimana manfaatin peluang dengan seefektif mungkin ya. Disitulah mental berbicara gitu. Nah ini tinggal gimana, yaitu tadi gue sih condong ke tim yang menang ini yang bisa manfaatin kesalahan lawan sih, dan tim yang kalah ini yang lebih banyak melakukan kesalahan sih. Gitu. Oke, ini jadi kayak pertandingan catur, siapa yang blunder langsung kelar. Oke, good luck lah buat Juve, dan gue berharap semua tim Italia main di Champions League lolos 16 besar itu dulu. Nah oke, terakhir nih buat Mas Sandar. Mas Sandar sebagai fans Juve juga pasti tahu kan, Juve kalau menurut gue pribadi objektif aja, banyak lubang yang harus ditambal istilahnya. Nah, wishlist transfernya siapa nih Mas? Setidaknya di Januari nih biar ketolong gitu loh. Yang lubang-lubang ini. Striker sih yang pasti. Oh, bukan di belakang justru Mas. Kalau striker sama ya fullback bisa jadi sih. Fullback ya.
Di kiri ya terutama Mas. Khususnya kiri betul. Kalau kanan masih ada Danilo, masih bisa Harapannya siapa Mas? Nama-namanya Mas? Nama ini harapan aja. Ngayal nggak kena pajak kita. Di depan Icardi sih. Menarik. Icardi karena sudah kenal Serie A dan cukup teruji gitu, nggak perlu adjustment lah kalau Icardi. Oh itu bakal lawan Inter, wah seru sekali. Gila. terus. Kalau fullback ini susah ya. Fullback ini gosen sebenarnya, tapi nyuri dari Bergamo tuh nggak gampang ya. Mahal sih pasti. Bisa jadi sih ini yang nggak jadi pindah ke Lazio siapa? Filip Kostic ya. Filip Kostic bisa juga. Nama-nama kalau dari pemain Itali? Pemain Itali kemarin yang di Euro siapa sih kiri tuh? Emerson ya? Kan iya Emerson. Iya. Kurang cocok kali Mas ya? Apa gimana? Kurang ya? Kurang cocok juga sih. Sama back tengah kayak. Back tengah ini susahnya adalah euforia. Satu udah ketuaan ini Mas. Tapi euforianya Euro ini itu berat banget kayaknya. Allegri itu buat mencadang. Saya juga nggak ngerti sih kenapa dia sangat mencintai Chiellini gitu. Jadi kayaknya di bawah big match dipakai pasti Chiellini Bonucci gitu. Mungkin leadership kali Mas. Kenapa Allegri masih percaya leadership dan juga memang secara taktikal mungkin masih ada. Terbukti tadi lawan Sampdoria untuk mempertahankan keunggulan akhirnya dia dimasukin kan Chiellini tadi. Iya. Tapi soalnya konyol siapapun dimasukin center back baru harus rela jadi center back keempat. Masalahnya sekarang ngincer Piala Dunia kan. Iya sih, udah dekat ya waktu. Sebenarnya ya salah satu alasan kenapa Demiral ke Atlanta kan ya Piala Dunia. Dia nggak rela juga kan jadi pemain keempat. Padahal itu talenta bagus banget sih kalau menurut gue Demiral. Iya. Ngeri banget itu. Makanya loan-nya kan juga dry kan, nggak kayak si siapa Romero kemarin yang. Romero ya. Oh Demiral tuh dry ya? Gue lupa malah. Dry loan cuma 3 juta. Jadi kayaknya emang bener-bener karena Demiral minta kepastian jam kayaknya sama Allegri nggak bisa kasih. Mungkin udah memang harus waktunya sekarang udah mulai sering diduetin De Ligt Demiral sebenarnya ya. Iya beginilah sebenarnya. Nostalgia ini. Setidaknya rotasi gitu loh. Ya ini kan sebenarnya yang kejadian juga. Buffon terlalu lama juga ya akibatnya. Iya. Ya begini yang sekarang kejadian di belakang gagal dan telat juga mainin Perin harusnya dari Giornata 1. Lebih ada rasa aman kalau gue lihat. Dan ya bisa dibilang Perin tuh kalau Buffon nggak balik kesempatannya main waktu di musim-musim sebelumnya lebih besar sih sebenarnya. Lebih besar ya sih. Tapi untuk kiper Perin masih cukup muda, masih panjang dan gue yakin sih bisa dia geser Chesney ya kalau menurut gue. Akal sehat aja kalau menurut gue akal sehat Perin better dari Chesney udah. Menurut gue gitu. Ya seharusnya performanya gitu ya. Kiper Juventus itu ya orang Italia. Iya benar gue setuju. Selalu gitu. Oke, Bah. Thank you banget Mas Andar. Good luck buat Juve di UCL nanti. Thank you. Thank you banget Mas Andar. Mungkin kita nanti thank you. Sukses juga Mas Andar buat podcastnya dan kegiatan-kegiatan lainnya. Amin.